Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa lan nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, terutama saat ini kita diberikan hidup kembali. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada qudwah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk yang disebut-sebutnya nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Jamaah subuh rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi, qul, katakan. Jadi Nabi diminta untuk menyampaikan kepada kaum muslimin dan orang-orang di sekitarnya, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ya. Kalau dalam terjemahan nanti kurung Muhammad gitu. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau sudah seperti itu, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni kalian dzunubakum, kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kalian. Wallahu, dan Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Jamaah subuh rahimakumullah, kita semuanya sudah tahu bahwa yang merupakan kunci kebahagiaan itu ketika atau manakala kita mengikuti atau komitmen terhadap dua hal. Yang pertama adalah komitmen terhadap Quran, yang kedua adalah komitmen terhadap sunnah. Kalau Quran, kalau panjenengan sudah pirsa, kita semuanya sudah tahu, ya. Di sana ada perintah, di sana ada larangan, di sana ada hikmah. Cuma kapan kita belajar? Karena sebagian kula panjenengan ini kalau istilahnya ndres niku radi terlambat. Ya. Kadang-kadang kita ini nggak sempat belajar akidah, nggak sempat belajar usul fikih, nggak sempat belajar ulumul hadis, nggak sempat belajar bahkan mulazamah menyelesaikan kitab itu kadang-kadang juga tidak. Ya. Jadi mulazamah mulai nafsiri, mulai dari alif lam mim sampai anas, gitu. Atau mungkin menyelesaikan salah satu kutubut tis'ah atau kutubus sittah, misalkan Al-Bukhari atau Muslim itu. Keadaan kita rata-rata ngaten, karena sebagian besar di antara kita bukan alumni-alumni pondok pesantren atau bukan alumni ma'had yang memang menyelesaikan keilmuan. Namun jamaah subuh rahimakumullah, ya, kita akan tetap berusaha menjadi baik. Ya, akan tetap berusaha menjadi orang yang berusaha, kira-kira berusaha untuk dianggap layak lah, kira-kira ngoten. Maka jamaah subuh rahimakumullah, salah satu di antara yang mestinya harus kita usahakan adalah bagaimana cara kita ini mengenal Nabi kita. Ya.
mengenal teladan kita. Berarti nggih sekedhik-sekedhik harus memang sregep nggih, sregep pengajian, membaca nggih, mirengaken gitu, nyimak gitu. Sehingga betul apa yang dikatakan Al-Ghazali atau dalam hal ini Imam Ghazali itu dalam tulisannya, karena beliau ini termasuk seniman yang ulama begitu. Beliau menyampaikan dalam salah satu kitabnya itu, semua manusia itu mati kecuali yang berilmu. Ini kalau dipikir-pikir juga ada benarnya. Semua orang itu mati kecuali yang berilmu. Orang nggak berilmu ini nggak hidup. Apalagi nggak berilmu agamanya ini mboten hidup. Ya, istilahnya ngalor ngidul ya elah elu gitu. Dan orang yang berilmu ya, itu tidur kecuali yang beramal. Orang berilmu saja nggak ada manfaatnya kalau dia tidur. Ya. Jadi orang berilmu itu nggak ada manfaatnya kalau ya pekerjaannya tidur. Ya. Jadi ilmunya nggak disampaikan, nggak diamalkan gitu. Kecuali yang beramal. Dan orang yang beramal itu tertipu kecuali yang ikhlas. Iya, benar juga. Kalau jenengan beramal ning ra ikhlas ya. Jadi ada motivasi-motivasi di lain dari tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya macam-macam ya. Mungkin di antara kula panjenengan akan kadang-kadang menemui hal-hal yang seperti itu. Tapi niku sebagai gambaran bahwa berarti kita ini harus pertama ngertos ilmu dulu supaya kita ini tidak seperti mayat hidup atau seperti orang mati. Ya. Mengerti Nabi yaitu ma'rifatur Rasul, mengenal Nabi. Maka di bulan Rabiul Awal, niki pun Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, ya, banyak orang yang mengadakan acara-acara maulid gitu, ya, acara maulid. Nangkin masjid kula itu jarang, ya, jarang. Tapi tidak melarang. Maksudnya apa? Ya. Memang kalau orang berilmu niku tidak perlu untuk diajak acara-acara maulid, acara-acara istilahnya mauludan lah. Ya. Bahkan kalau di kampung-kampung dan di Songgen kula mriki Merapi itu pasti ada nyadranan. Ya. Jadi ada nyadranan, ada istilahnya menghidangkan makanan-makanan gitu sehari full biasanya ngoten. Nah, bagi orang yang sudah tahu ilmunya nggih biasa saja, karena kalau sudah mengenal Nabi fattabi'uni tinggal ngikuti Nabi saja. Tetapi bagi orang-orang yang terlambat kalau wau ya, mondok nggih mboten, madrasah juga tidak, tiba-tiba sudah sepuh kemudian sregep pengajian gitu. Itu memang kadang-kadang perlu diingatkan dengan acara-acara yang sifatnya syiar. Diadakan pengajian, entah itu dijuduli apa, dijuduli peringatan Nabi atau pengajian Rabiul Awal atau apa gitu. Karena kita juga pernah melihat itu salah satu di Arab gitu, kalau tidak salah di Mesir atau di Yaman itu mengadakan acara Love Story of Muhammad nih, harus napa mboten nih Pak Taufik. Maksudnya itu bicara tentang kehidupan Nabi Muhammad gitu. Dan dia mengadakan itu ternyata adalah syekh-syekh yang kalau di Indonesia itu melarang acara-acara maulid. Kemudian dikritik oleh Syekh Al-Azhar, loh ya sama saja kalau di Indonesia ada maulid, Anda melaksanakan kegiatan istilahnya apa ya, menginternalisasi Nabi Muhammad itu. Jadi
ajaran-ajaran Nabi Muhammad dan dipaskan di Rabiul Awal gitu. Ya. Nah, sehingga jamaah subuh rahimakumullah mengenal Nabi niku cara agar kita bisa ngikuti Nabi. Nggih, jadi mengenal Nabi dulu. Lah Nabi niku sinten to? Nabi itu siapa? Nabi Muhammad adalah seorang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak riwayat sudah namanya sudah ada sejak zaman dahulu kala, bahkan sebelum zaman Nabi Ibrahim sudah disebut. Itu Nabi Muhammad. Lah siapa beliau? Beliau adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi milatu Ibrahim, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam ini secara masyhur punya anak dua yang sama-sama Nabi. Dalam riwayat lain Nabi Ibrahim punya anak lebih dari itu. Yang masyhur punya anak dua, Nabi Ishak. Yang lahir Nabi Ismail dulu, kemudian Nabi Ishak. Nabi Ismail turun-temurunnya itu jauh, tidak menurunkan nabi-nabi dalam jarak yang dekat. Sementara Nabi Ishak niku menurunkan Nabi Yakub. Kemudian di antara anak dari Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf. Sementara Nabi Yakub sendiri punya kembaran. Jadi Nabi Yakub itu punya kembaran yang nanti juga menurunkan generasi-generasi yang lain. Nanti diantaranya adalah menurunkan generasi Romawi dan sebagainya. Terus ngantos dumugi Nabi Isa. Sementara Nabi Ismail menika hanya menurunkan satu nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad menika secara nasab keturunan Nabi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika termasuk di antara termasuk salah satu yang harus diimani dalam rukun iman, yaitu iman kepada Rasul, utusan Allah. Tidak meyakini bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ini kok beda nih. Jadi meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah itu bagian dari syarat kalau jenengan disebut beriman. Kalau salah satu tidak beriman kepada Allah ataupun kepada Nabi, maka ya batal keimanan kita. Nah, bukti keimanannya apa? Keimanan kita kepada Nabi adalah mengikuti Nabi. Mengikuti dalam bab apa? Pertama, dalam bab keyakinan akidah. Kula jenengan harus yakin bahwa Allah itu satu, ahad. Niku pun mutlak, sudah tidak ada kompromi dan tidak ada diskusi istilahnya. Mun Gusti Allah niku satu tok. Itu ajaran Nabi. Kemudian yang kedua, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kalau beriman kepada Nabi Muhammad berarti mengimani nabi-nabi sebelumnya juga. Mengimani Nabi mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, terus sampai Nabi Isa. Harus diimani. Termasuk kalau dalam Quran, kita dilarang menjelek-jelekkan atau mengolok-olok atau menghina nama-nama Tuhan yang diyakini oleh mereka sebagai Tuhan. Misalkan kalau orang Nasoro niku mereka
meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan dan menyebutnya sebagai Yesus. Kita nggak boleh ngolok-olok, oh Yesus ini diolok-olok. Kita ngolok-olok nama Yesus tidak boleh. Kenapa? Allah mengatakan agar tidak kembali ketika mendengar olok-olokan itu mereka mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau dibanding-bandingkan. Maka ampun ngolok-olok. Niku wonten surat Al Imran. Ketika saya ngaji kepada Syekh Ustadz Muidinillah Basri MA tahun 2002. Nah, niku penting. Kita meyakini, mengimani dalam bab rukun iman, dalam bab syarat-syarat atau hal-hal yang harus diimani secara urut.